Assalamualaikum Sobat Lestor. Mulai minggu ini saya akan update materi yang berbeda di setiap minggunya. Kali ini saya hadirkan segmen From Zero, di mana kita akan sharing cerita seputar bisnis alias ngobis, ngobrolin bisnis. Berbicara soal bisnis di pedesaan, tentunya pilihan utama yang dijalankan oleh kebanyakan orang yang tinggal di perkampungan, yaitu dengan membuka warung sembako. Alasannya tentu saja karena sembako merupakan kebutuhan pokok sehari-hari yang dibutuhkan semua orang. Tapi sebelumnya perlu Anda ketahui, faktor utama yang sering dihadapi para pelaku bisnis di kampung yang menjadi penyebab bisnis kita tidak berkembang atau bahkan mengalami kebangkrutan. Berikut rinciannya. Faktor pertama adalah lingkungan. Perlu teman-teman ketahui bahwa mayoritas pelanggan kita di kampung adalah orang-orang yang kita kenal. Dari itulah terkadang orang terdekatlah yang sering tanpa sungkan meminjam atau berhutang. Dengan alasan sudah kenal lah, teman baiklah, dan lain sebagainya. Mungkin tampak sepele, tapi sesungguhnya hal ini jadi faktor terbesar usaha sembako yang kita rintis terpentok modal yang tidak jalan karena dihutang orang. Barang habis, modal tidak mutar. Untuk itu saya anjurkan dalam memulai usaha jualan di kampung, jangan dirintis dengan modal hutang bank. Alasannya, karena jika kita dihadapkan pada situasi seperti di atas, yaitu dagangan dihutang orang, pemasukan sepi, modal lambat jalan, pada akhirnya modal utama dengan hasil pinjaman akan terkikis juga untuk menutupi setoran wajib tiap bulannya. Hingga tanpa kita sadari, beban pikiran bertambah, hati semakin tidak tenang, tertekan tanggung jawab setoran wajib yang harus kita bayarkan. Yang tujuan awal membuka usaha untuk mendapatkan keuntungan, justru malah sebaliknya. Jadi intinya, mulailah bisnis dengan modal seadanya. Berapapun yang kita punya, lalu kembangkan lagi setelah memiliki uang untuk tambah modal. Atau lebih baiknya menabung dulu Bunda. Setelah dirasa cukup, barulah kita realisasikan usaha tersebut. Untuk faktor kedua adalah barang dagangan dikonsumsi sendiri. Pentingnya rutin mencatat pembukuan toko atau warung untuk mengevaluasi usaha kita, apakah pendapatan meningkat, jalan di tempat, atau bahkan minus, agar modal tidak habis untuk kebutuhan sendiri. Dulu saya sering tidak sadar loh Bunda, ketika mengambil minyak atau gula di warung sendiri, tanpa mencatatnya terlebih dahulu, tanpa disadari modal pun lari ke pembelanjaan pribadi. Hal inilah yang dapat mempengaruhi perkembangan usaha kita hingga minus pendapatan. Untuk itu, setiap kali saya ambil barang belanjaan di warung sendiri, maka saya tetap membayarnya. Misalnya nih Bunda, saya mengambil gula pasir. Jika harga jual ke pelanggan 1 kilogramnya Rp18.000, maka saya cukup membayar dengan harga modal saja, yaitu Rp15.000 per kilogram. Dengan merintis bisnis sembako sendiri, setidaknya kita dapat meminimalisir pembelanjaan bulanan dengan harga lebih murah. Poin terpenting dari pokok pembahasan kita di atas adalah disiplinkan diri dalam mengelola bisnis. Uang modal ya seharusnya untuk mengembangkan bisnis. Dari setiap keuntungan itulah kita putar lagi untuk menambah modal. Tips saya untuk mengatasi dua faktor hambatan di atas adalah: yang pertama, dengan stok barang yang memiliki keuntungan lebih besar. Meskipun lambat laku, tapi harus tetap kita sediakan ya Bunda. Hal ini agar keuntungan penjualan dari barang ini bisa menutupi kerugian akibat keterlambatan pemasukan modal yang dihutang orang. Misalnya nih Bunda, kita bisa menyetok isolasi, sendal jepit, peralatan sekolah, dan lain-lain.
Oke Bunda, berikut poin terpenting dari pokok pembahasan kita di atas. Poin pertama, mulai usaha dengan modal sendiri. Jangan ambil hutang bank. Misalnya ada modal 1 juta, uang itu saja yang kita belanjakan terlebih dulu. Setiap jenis produk bisa kita stok sedikit-dikit. Alasan saya, kenapa bisnis tanpa modal hutang bank itu lebih aman? Seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya Bunda, di saat pikiran kita tenang, tanpa beban mikirin setoran wajib tiap bulan, maka hati dan tindakan kita bisa lebih fokus dengan pekerjaan dan lebih fresh pikiran untuk memikirkan perkembangan bisnis ke depannya. Apalagi dalam bisnis jual beli, pastinya kondisi penjualan bisa naik turun tanpa bisa diprediksi. Maka kondisi tetap bisa kondusif karena tanpa mikir beban hutang. Intinya, disiplin dalam mencatat pembukuan, disiplin mengevaluasi usaha kita agar tetap stabil dan berjalan lancar. Oke Bunda, sekian sharing video dari saya. Semoga bermanfaat dan dilancarkan usahanya. Amin. Bagi Bunda yang belum subscribe, silahkan subscribe agar Bunda bisa mendapatkan notifikasi jika saya update video terbaru. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.